Oke, coaching skenario yang pertama, Bapak Iksan merupakan guru matematika. Pak Iksan baru mengajar di SMKN 1 Tangsel selama kurang lebih 1 bulan. Pak Iksan mengalami hambatan saat mengajar murid-murid di kelas 10-1. Nah, menurut Pak Iksan, murid-murid tampak tidak antusias saat pembelajaran berlangsung. Murid-murid sering keluar masuk kelas dengan alasan izin ke toilet. Murid paling belakang bahkan tidak jarang tertidur di kelas saat Pak Iksan menjelaskan pelajaran. Hal ini mengganggu dan membuat Pak Iksan merasa tidak nyaman. Kemudian Pak Iksan merasa perlu ada yang harus diperbaiki dari cara mengajarnya agar murid-murid lebih bersemangat dan antusias saat pelajaran matematika. Oleh karena itu, Pak Iksan berinisiatif menemui Pak Arif, Kepala Sekolah SMKN 1 Tangsel, untuk berkonsultasi tentang kendala yang dihadapinya saat mengajar murid-murid di kelas 10-1. Pak Iksan percaya Pak Arif sebagai kepala sekolah memahami karakteristik dan perkembangan murid dan berharap mendapatkan bantuan dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke? Oke, kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iksan, apa kabar Pak Iksan? Sehat Pak Iksan? Alhamdulillah, baik Pak Arif. Pak, mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktunya Pak Arif. Apakah Bapak ada waktu untuk mendengarkan permasalahan saya, Pak? Oh boleh Pak, kebetulan saya hari ini nggak ada kegiatan tuh, nggak ada rapat juga sih. Silakan Pak, boleh, mangga. Alhamdulillah, kebetulan sekali ya Pak. Iya Pak, Pak Iksan sebelumnya kalau boleh tahu apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita nanti Pak? Ya, saya berharap Pak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Saya juga berharap setelah nanti saya bicara dengan Bapak, saya jadi lebih memahami karakter dari masing-masing murid. Sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan saat pembelajaran di kelas agar murid-murid lebih antusias gitu, Pak. Oke, baik. Nah, kalau begitu boleh Pak Iksan ceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi saat mengajar di kelas, Pak? Iya, jadi begini Pak, saat saya mengajar terutama di kelas 10-1, banyak murid yang selalu izin keluar masuk kelas begitu Pak. Alasannya ya hendak ke toilet, lalu saya juga mengamati murid saya yang kadang duduk di belakang itu sering tertidur saat saya menjelaskan pelajaran matematik. Nah, respon mereka saat saya bertanya tentang pelajaran matematika kurang antusias. Saya bingung Pak, apa yang salah ya dengan pelajaran saya Pak? Saya ingin mereka lebih bersemangat saat pelajaran matematika berlangsung. Oh, iya, begitu ya, Pak. Ya mungkin sangat wajar ya, Pak, ya, kalau Bapak merasa bingung dengan kondisi yang seperti Bapak ceritakan tadi. Memang sebuah tantangan tersendiri ya, Pak. Beberapa guru lain juga pernah bercerita mengalami kendala yang hampir sama tuh, Pak. Begitu ya Pak. Saya kira hanya saya yang mengalami kendala seperti ini Pak. Iya, Pak Iksan, kalau boleh saya tahu nih, ketika Bapak mengajar di kelas lain, apakah Bapak mengalami hal yang sama, Pak, kendalanya? Seperti yang di kelas Oh, 10-1? tidak sih Pak. Di kelas lain murid-murid itu lebih responsif. Mereka selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, lalu juga lebih aktif dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Inilah Pak yang membuat saya bingung. Apa yang salah dengan pelajaran saya? Mengapa murid-murid di kelas 10-1 ini lebih sulit saya kondisikan di kelas ya Pak? Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Berarti karakter masing-masing murid, terutama yang berbeda kelas, juga berbeda-beda ya, Pak, ya? Iya ya Pak. Bisa jadi hal ini terjadi karena memang masing-masing murid memiliki karakter yang berbeda. Jika seperti itu berarti seharusnya saya menerapkan metode pembelajaran yang berbeda juga ya Pak? Nah, betul sekali tuh, Pak. Saya yakin murid-murid akan lebih bersemangat jika mereka mendapatkan situasi belajar yang sesuai dengan karakternya masing-masing, Pak. Wah, iya ya. Kok saya baru kepikiran sekarang Pak?
Tapi saya bingung nih Pak. Saya merasa lebih kesulitan dalam mengkondisikan kelas 10-1. Mungkin Bapak bisa jelaskan kebingungan Bapak yang Bapak rasakan saat mengkondisikan di kelas 10-1, Pak? Begini Pak, sebenarnya mereka cukup antusias di awal pembelajaran. Nah, semakin ke sini murid-murid semakin cuek dan kurang memperhatikan saat pelajaran matematika saya berlangsung. Mereka sering bercanda di kelas, bahkan tugas-tugas yang saya berikan seringkali mereka terlambat mengumpulkan, begitu Pak. Baik, baik. Tadi Bapak bilang mereka cukup antusias ya Pak saat pembelajaran matematika di awal-awal pertemuan dulu ya. Nah, bisa Bapak mungkin mengingat kembali Pak, pada saat itu kegiatan apa yang Bapak lakukan dalam kelas? Di awal pertemuan biasanya perkenalan terlebih dahulu Pak. Lalu saya selingi kegiatan ice breaking. Kemudian saya buat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Oh iya, pada saat itu murid-murid antusias mengemukakan pendapatnya. Di akhir pertemuan saya berikan kuis yang harus mereka jawab dan mereka cukup responsif pada saat itu, Pak. Wah, 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 itu menarik sekali ya Pak ya. Nah, Pak Iksan, pada pertemuan berikutnya, kegiatan apa yang dilakukan murid-murid saat pembelajaran dan bagaimana Bapak mengkondisikan kelas di awal pelajaran? Di pertemuan berikutnya, karena di awal pertemuan sudah membuat kesepakatan kelas, saya hanya mengabsen murid-murid, lalu mulai menjelaskan langsung materi pelajaran matematik, Pak. Setelah itu, saya lakukan penilaian dengan bertanya kepada murid apa yang mereka belum pahami selama pelajaran berlangsung dari awal. Nah, mereka tampak kurang bersemangat dan cenderung cuek dengan pelajaran yang saya berikan, Pak. Baik, baik, baik. Nah, jika saya amati dari cerita Bapak, murid-murid menunjukkan respon yang berbeda ya Pak ya saat awal pertemuan dengan kondisi yang saat ini gitu ya Pak ya? Iya, iya, betul, betul, Pak. Respon mereka berbeda. Di awal mereka tampak lebih antusias, sekarang justru mereka tidak bersemangat dan cenderung cuek pada pelajaran saya, Pak. Oke, oke, baik, saya paham apa yang Bapak alami sekarang. Nah, Pak Iksan, menurut Bapak nih, kira-kira apa yang membuat murid-murid menunjukkan respon berbeda di awal dan respon yang saat ini? Mungkin karena metode mengajar saya yang saat ini cenderung monoton ya Pak. Saya juga tidak mengingatkan kembali soal kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal pembelajaran. Nah, kalau begitu apa Pak yang sebaiknya Bapak lakukan? Mungkin sebaiknya saya mengulang kesepakatan kelas di awal pembelajaran ya Pak, sehingga mereka lebih berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi, Pak? Saya juga harus menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid saya, Pak, agar mereka lebih antusias mengikuti pelajaran matematika, seperti membuat kuisis, Canva, atau menyelingi pembelajaran dengan ice breaking supaya mereka nggak bosan gitu, Pak. Wah, 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 itu ide yang cemerlang banget tuh, Pak Iksan. Nah, kira-kira strategi atau metode pembelajaran bagaimana yang akan Bapak terapkan pada murid-murid di kelas 10-1 saat ini coba? Jadi begini, Pak, setelah saya amati lagi ternyata murid-murid di kelas 10-1 memiliki karakter yang berbeda dengan kelas lain. Murid-murid di kelas 10-1 mereka lebih senang bergerak, kinestetik, dan melakukan aktivitas dalam pembelajaran dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru, Pak. Nah, betul sekali, Pak. Nah, dengan karakter yang berbeda-beda, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya?
Jadi, saya akan merancang kembali metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid-murid di kelas 10.1 ya. Di awal pembelajaran saya akan mengingatkan kembali soal kesepakatan kelas yang telah dibuat di awal agar mereka memiliki komitmen terhadap keyakinan kelas mereka. Oke, lalu bagaimana lagi Pak selanjutnya? Kemudian saya akan mengawali kelas dengan ice breaking agar murid-murid lebih bersemangat memulai pelajaran. Oh ya, saya juga akan meminta murid untuk memimpin kegiatan ice breaking ini agar mereka lebih pede dan belajar untuk menghargai temannya, Pak. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi Pak? Ya, karena murid-murid di kelas 10.1 lebih senang untuk melakukan sebuah aktivitas, saya meminta mereka melakukan diskusi dan presentasi dengan media presentasi yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Jadi bisa mereka gunakan PowerPoint, Canva, atau sebagainya, dan di akhir pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka, mungkin saya akan meminta murid-murid mengerjakan kuisis agar mereka senang dan tidak khawatir dengan evaluasi yang dilakukan, gitu Pak. Wah, keren sekali Pak Iksan. Gagasan Bapak yang tadi kemukakan tadi itu bagus Pak. Nah, kira-kira untuk merealisasikan ide-ide tersebut, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Sepertinya saya akan berkoordinasi juga kolaborasi ya Pak dengan wali kelas dan juga guru Ya. BK untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar, minat, dan bakat murid-murid di kelas 10.1 atau tiap-tiap kelas yang lain. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing karakteristik murid tersebut. Lalu saya akan mengelompokkan mereka agar masing-masing murid memiliki peran yang sama penting dalam pembelajaran sesuai dengan karakter atau potensi yang dimiliki, serta pemberian tugas dan proses penilaian pembelajaran pun saya akan sesuaikan dengan masing-masing karakter murid tersebut, Pak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Iksan nih rencana aksinya nih. Nah, ternyata Bapak sudah menemukan sendiri ya Pak ya, solusi dari permasalahan yang Bapak alami. Wah, iya ya Pak Arif. Saya nggak nyangka loh Pak, ternyata saya bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Hebat hebat, luar biasa loh solusinya Bapak nih. Tanpa Bapak sadari, Bapak kemukakan tadi, lalu kira-kira kapan nih Bapak akan memulai rencana aksi yang Bapak buat barusan tadi tuh? Nah, karena saya mengalami keresahan ini sudah lama, saya akan segera melaksanakan rencana aksi yang saya buat agar murid-murid lebih senang dan antusias saat pelajaran matematika berlangsung, Pak. Baik, lalu siapa saja Pak yang Bapak libatkan untuk mendukung terlaksananya rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi itu Pak? Ya, tentunya wali kelas dan guru BK untuk mengetahui potensi awal murid-murid di kelas. Lalu jika memungkinkan, saya juga akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain seperti guru TIK agar pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang dikuasai murid-murid saat ini gitu, Pak. Baik, betul sekali Pak Iksan. Ternyata penting sekali ya Pak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembelajaran kita di kelas ya Pak. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Pak komitmen Bapak untuk kedepannya Pak? Saya baru menyadari ternyata sharing, berbagi dengan rekan sejawat, apalagi dengan Bapak ini penting sekali. Saya jadi mendapatkan inspirasi dan solusinya sendiri, Pak. Kedepannya saya akan coba meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk sharing, berkolaborasi dengan teman-teman agar apabila terdapat masalah atau kendala, saya dapat menemukan solusinya bersama. Wah, baik-baik. Komitmen Bapak sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, semoga hasil diskusi kita hari ini dapat membantu Bapak menyelesaikan permasalahan yang Bapak kemukakan di awal tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah saya jadi lebih lega dan plong Pak Arif.
sekarang saya punya gambaran apa yang harus saya lakukan segera ke depan. Terima kasih Pak Arief sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ini. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya, Pak. Jangan ragu-ragu, Pak Iksan. Lain kali kita bisa sharing dan berdiskusi lagi tentang apapun ya, Pak ya. Ya, baik Pak Arief. Terima kasih ya Pak. Saya pamit izin mau masuk kelas. Sama-sama, Pak Iksan. Ya, langsung diterapkan ya, Pak, rencana aksinya, Pak ya. Pasti Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.